Halo guys, kembali lagi ke Awan Senpai. Melanjutkan part 2 yaitu 10 anime tentang sekolah sihir. Sekolah yang belajar tentang sihir, rekomen buat ditonton, di mana main karakter kebanyakan overpower. Sebelum ke list jangan lupa subscribe dulu ya guys, gratis kok. Ichiban Ushiro no Daimo, mengisahkan Akuto Sai, seorang lelaki yang bersekolah di Akademi Sihir Konstan. Di sekolahnya, Akuto berteman dengan salah satu anggota klan ninja terbaik bernama Junko Hattori. Suatu hari, keduanya tengah berjalan menuju ke sekolah. Dalam perjalanan, mereka berdua berpikir untuk menjadikan dunia sekarang menjadi lebih baik. Sayangnya, situasi mulai memburuk setelah Akuto tiba di akademi. Ketika itu, Akuto dinobatkan sebagai Raja Iblis, dan membuat seisi sekolah menjadi waspada terhadap dirinya. Bahkan, Junko mulai menjauhi Akuto secara perlahan. Mengetahui hal ini, Akuto bertekad untuk mengubah masa depannya. Berbagai cara ia lakukan agar nasib di masa depannya berubah. Namun, segala tindakan yang ia lakukan, malah mempertegas bahwa dirinya adalah Raja Iblis. Kini, Akuto tinggal menjalani nasibnya, sebagai penerus dari Raja Iblis. Trinity Seven, bercerita tentang kehidupan normal seorang bernama Kasuga Arata, yang sekarang tinggal bersama dengan sepupunya Hijiri. Keseharian mereka terasa begitu damai, hingga semua itu berubah, saat Arata melihat matahari hitam di langit, dan perubahan yang terjadi pada Hijiri yang bersikap aneh. Ditambah lagi datang seorang gadis, yang bernama Asami Lilith, yang menyebutkan kalau dunia sekarang yang mereka tempati, merupakan sebuah ilusi, yang diciptakan oleh sebuah grimoire, yang dimiliki oleh Arata. Dunia yang sebenarnya mereka tempati telah hancur. Peristiwa yang disebut Houkai Gensou itulah yang menyebabkannya. Penyihir Asami Lilith ditugaskan oleh Uritsu Biblia Gakuen, mengajak Arata untuk pergi ke sekolah tersebut, yang bertujuan mengajari Arata tentang sihir, dan membuat Arata menjadi kandidat Raja Sihir karena suatu alasan. Dan cara untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dipercepat dengan mengumpulkan 7 penyihir, yang memiliki bakat dan kemampuan tingkat tinggi, di bidangnya masing-masing. Mereka disebut dengan Trinity Seven. Tokyo Run Fans, menceritakan pemuda bernama Tsuchimikado Harutora. Ia dilahirkan di keluarga onmyoji terkenal, yaitu Tsuchimikado. Mereka adalah keluarga yang dianggap langsung sebagai keturunan dari seorang master onmyoji, Abe no Seimei. Berbeda dengan anggota keluarga lainnya, sayangnya Harutora tak memiliki bakat apapun dalam onmyodo, yaitu ilmu yang berkaitan dengan onmyoji. Bahkan dalam hal mudah, seperti melihat energi roh tak dapat ia lakukan. Ia selalu menjauhi hal-hal yang bersangkutan dengan onmyoji, dan lebih memilih hidup dan bersekolah di tempat biasa, bersama orang-orang biasa, walaupun semua keluarganya adalah onmyoji. Dulu ia pernah berjanji dengan teman masa kecil, yaitu Shikigami Natsume. Natsume adalah gadis calon kepala keluarga Tsuchimikado kelak, tapi ia melupakan janjinya tersebut. Namun suatu insiden terjadi, yang membuatnya kembali pindah ke Tokyo kemudian, bergabung dengan Natsume, di salah satu sekolah khusus, sebagai seorang Raven. Maho Neji, menceritakan Neji Springfield, adalah anak berusia 10 tahun di Wizard in Training, dan hanya perlu melewati satu tes untuk menjadi Master Wizard. Sayangnya, tugas terakhirnya aneh, yaitu menjadi guru bahasa Inggris, di sebuah sekolah asrama, yang semua muridnya perempuan. Begitu ia tiba, dia benar-benar tertarik kepada salah seorang siswa, bernama Asuna Kagurazaka, dan kedatangannya menggantikan guru yang dicintainya. Keadaan berubah menjadi lebih buruk, ketika Asuna tahu bahwa Neji adalah seorang penyihir, dan berjanji untuk tidak memberitahukan hal itu sampai lulus ujian. Tapi, sayangnya, keadaan memaksa mereka untuk bekerja sama, dan melakukan banyak hal, dari pertempuran melawan penyihir jahat, dan membantu para siswa untuk lulus ujian terakhir mereka. Ditambah bumbu humor, sulap, dan roman di dalamnya membuat cerita Maho Neji makin menarik. Kusen Madoushi Kohusei no Kyoukan, mengisahkan Kanata Age, seorang remaja yang bertempat tinggal di akademi bernama Mistogan, sebuah sekolah yang berada di langit, yang mendidik siswanya untuk melawan invasi monster kumbang. Di sana, Age pernah bergabung dengan sebuah tim tingkat S bernama S-128. Namun, suatu insiden membuat dirinya mendapatkan julukan sebagai pengkhianat. Karena itu, dia ditugaskan untuk menjadi seorang pengajar bagi tim yang diisi oleh murid bermasalah di bagian akademis bernama Fireteam E601.
Sebagai seorang pengajar, Age memiliki tekad untuk bisa mengembalikan nama baiknya, dan membuat tim yang dirinya latih, bisa menjadi lebih baik lagi. Sekarang, mampukah Age mewujudkan tekad dan tujuannya? Atau justru ia tak mampu mengemban tugas yang diberikan? Seikoku no Dragonar, berlatar di sebuah dunia fantasi, di mana tempat manusia dan naga, hidup bersama satu sama lain, yang terikat kontrak dengan jiwa manusia. Manusia yang memiliki tanda berupa tato yang bermotif, menunjukkan tanda bahwa mereka mempunyai jiwa naga. Belajar menunggangi dan memelihara naga, adalah hal yang mudah bagi siswa akademi. Ansari Van Dragonar, akademi ini adalah sekolah, yang khusus mengajarkan sihir, dan cara menggunakan naga. Cerita ini berfokus pada siswa kelas 10, yang bersekolah di situ, yaitu Ash Blake. Ash sering diejek dengan sebutan, siswa paling bermasalah, karena dia tidak bisa sama sekali mengeluarkan naganya. Hingga suatu hari, naga yang ada pada diri Ash terbangun, namun muncul dalam bentuk yang berbeda, yaitu seorang gadis cantik. Gadis itu juga menganggap dirinya sebagai master, dan Ash sebagai bawahannya saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah gadis cantik, yang merupakan naga dalam diri Ash? Saijaku Muhai no Bahamut, 5 tahun yang lalu, setelah bertahun-tahun dalam sejarah tirani, Kekaisaran Arkadia pun mengalami kudeta. Mengejutkannya, yang melakukan kudeta tersebut, hanya satu orang, ia adalah Sang Naga Hitam. Sampai saat ini tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Kini, bercerita tentang seorang remaja bernama Lux Arkadia, ia merupakan mantan pangeran Kekaisaran, yang telah digulingkan 5 tahun yang lalu. Saat ini ia sedang dipanggil oleh seorang kepala sekolah, Akademi Khusus Wanita Kerajaan Baru Arismata. Sebuah sekolah yang ditujukan untuk mengajar Dark Knight. Lux dipanggil untuk menjadi pengajar di sana. Namun sebuah insiden yang tak disengaja terjadi, Lux terjatuh dari atap kamar mandi wanita. Parahnya ia terjatuh tepat di atas Putri Kerajaan Baru, Atismata Lisesarte. Karena tak terima akan kejadian tersebut, akhirnya Atismata mengajak Lux untuk berduel, tepat di hadapan seluruh siswa. 100, menceritakan makhluk luar angkasa, yang dikenal sebagai Savage, menyerang umat manusia. Satu-satunya teknologi yang mampu memerangi musuh, adalah senjata yang dikenal sebagai 100. Seorang yang selamat dari serangan Savage, Hayato Kisaragi, adalah seorang remaja, yang mempunyai tingkat kompatibilitas tertinggi, dengan teknologi 100. Untuk menguasai keterampilannya, Hayato pun diundang ke Little Garden, akademi militer bergengsi, di atas kapal perang. Selama pelatihan, Hayato menarik minat banyak teman perempuan di akademi, membuatnya terlibat dalam sejumlah insiden. Hayato pun mempunyai teman sekamar, yang sangat dekat dengannya, bernama Emilia. Dibantu Emilia dan teman-temannya, Hayato pun berlatih keras menguasai 100, agar mampu bertarung melawan makhluk, yang sekarang menghuni bumi, dan mengancam keselamatannya. Mau Gakuin, 2000 tahun yang lalu, di era mitologi, negara para manusia dibinasakan, hutan tempat tinggal roh dirubah menjadi abu, para dewa-dewi dibunuh. Terdapat sesosok Raja Iblis yang sangat ditakuti. Dia menaklukkan makhluk lain dengan kekejaman yang luar biasa. Raja Iblis itu bernama Anos Voldigor. Namun Anos sudah bosan akan kehidupan yang penuh dengan darah, dia memutuskan untuk bereinkarnasi. Setelah 2000 tahun berlalu Anos terlahir kembali, dengan ingatan yang sama namun kekuatannya yang baru bisa digunakan, hanya sebesar 10%. Di dunia yang baru Anos, merasakan kehidupan yang damai dari para keturunannya. Namun karena hidup dalam kedamaian, keturunannya menjadi semakin lemah. Anos memutuskan untuk memasuki Akademi Delesgate, sebuah sistem pendidikan untuk melatih para keturunan dari Raja Iblis, untuk menjadi Raja Iblis yang baru. Setelah memasuki Akademi, Anos yang mengklaim dirinya adalah Raja Iblis terdahulu, ditolak oleh para penghuni Akademi. Dan akhirnya Anos pun menyadari, bahwa sejarah telah diubah. Manaria Friends, bercerita tentang kisah sang putri kerajaan manusia, bernama Anne, yang belajar di sekolah sihir Mysteria Academy. Putri Anne sangat berbakat, dalam menggunakan sihir. Di sekolah sihir itu, terdapat bermacam-macam ras, salah satunya ras Dragonoid. Bernama Grea, Grea dan Anne bersahabat, dan hubungan mereka sangat dekat. Anime ini mengisahkan kehidupan mereka, di sekolah sihir Mysteria, di mana suka dan duka, masalah mereka lewati bersama.
Itulah daftar 10 sekolah sihir dalam anime, part 2. Di mana main karakter kebanyakan overpower. Kalau kurang kalian bisa tambahin di komentar. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Salam anime lovers.